Vote Arsenal versus Liverpool di Piala FA. Putaran ketiga Piala FA 2023-2024 menyajikan pertandingan seru yang mempertemukan Arsenal dan Liverpool. Kedua tim sudah bertemu 12 kali di kompetisi Piala FA. The Gunners, julukan untuk Arsenal, mendominasi dengan 6 kemenangan berbanding 3 milik Liverpool. Pertemuan terakhir Arsenal dan Liverpool di Piala FA terjadi pada putaran kelima musim 2013-2014 yang dimenangi oleh The Gunners dengan skor 2-1. Selain rekor kontra Liverpool, Arsenal juga punya catatan impresif saat melakoni pertandingan kandang Piala FA. Dilansir dari BBC, Arsenal hanya kalah 3 kali dari 49 laga kandang terakhir mereka di Piala FA, di mana sebanyak 46 laga lainnya berakhir dengan 36 kemenangan dan 10 kali hasil imbang. Adapun 3 kekalahan kandang Arsenal di Piala FA terjadi ketika melawan Blackburn Rovers pada 2012-2013, Watford 2015-2016, dan Manchester United 2019-2019. Namun Liverpool juga memiliki sejarah apik pada Piala FA ini. Pasukan The Reds cuma kalah tersingkir pada putaran ketiga Piala FA selama 12 musim terakhir. Kini menarik untuk menanti pasukan Mikel Arteta mematahkan rekor Liverpool tersebut. Arsenal tuntut perlindungan pada PGMOL. Dikutip dari Ballsport, The Gunners telah menghubungi PGMOL untuk meminta perlindungan lebih kepada Bukayo Saka, yang menjadi salah satu pemain yang paling sering dilanggar di Premier League. Mikel Arteta juga menyerukan perlindungan lebih ketat bagi para pemain internasional Inggris tersebut, yang diyakini telah mendapatkan perlakuan kasar dari para pemain bertahan lawan mereka. Meriam London pun ingin pemain lawan mendapatkan kartu kuning karena pelanggaran keras pertama terhadap Saka setelah merasa frustasi melihat wasit harus menunggu insiden kedua sebelum memberikan kartu kuning. Diketahui Saka menjadi pemain ketiga yang paling banyak dilanggar di Liga Premier League pada tahun 2023, di belakang Jordan Ayew dan juga Bruno Guimaraes, dan menerima 87 pelanggaran. Keterampilannya untuk menusuk pertahanan lawan dan menyisir sisi lapangan membuat dia sering menjadi sasaran para pemain bertahan. Dan juga tim-tim kini secara terus-menerus selalu memberikan pengawalan menjadi bergantung pada gol dan asis Saka. Tapi performanya menurun akhir-akhir ini dan dia hanya mencetak 1 gol dalam 6 pertandingan terakhirnya. Keluhan Arsenal mungkin juga disebabkan oleh fakta bahwa Saka sedang berjuang dengan cedera otot dan klub enggan kehilangan sang winger di saat-saat penting musim ini. Peluang The Light gabung Arsenal. Salah satu keunggulan Arsenal musim ini ada di lini belakang. Duet Gabriel Magalhaes dan William Saliba solid, tampak semakin padu dalam 18 bulan terakhir. Meski begitu, jika benar ingin memburu trofi Premier League, Arsenal harus terus mencari celah perkembangan dengan menjadikan membidik Matthijs De Ligt dari Bayern Munchen. Diketahui De Ligt tengah mencoba memperbaiki karirnya yang sempat merosot di Juventus, sehingga Arsenal menjadi klub yang layak untuk mendapatkan bek asal Belanda tersebut. Kabar transfer ini pun dibicarakan oleh pakar Premier League Kevin Campbell. Memang situasinya tidak mudah, Arsenal tidak akan bisa mendapatkan De Ligt di bursa transfer Januari. Meski begitu, Campbell melihat bahwa peluang transfer masih terbuka. Mungkin di musim panas nanti De Ligt bakal tertarik bermain di Premier League. Eddie Nketiah disarankan gabung West Ham United. Eddie Nketiah harus bersaing dengan Gabriel Jesus untuk menjadi pilihan utama di tim asuhan Mikel Arteta. Setengah dari 26 penampilan Eddie Nketiah sejauh musim ini datang dari bangku cadangan. Namun pemain jebolan Akademi Hell End ini masih menyumbangkan 6 gol dan 4 assist di sebuah kompetisi. Namun ada kabar bahwa Arsenal akan berusaha untuk mendatangkan seorang pencetak gol lagi bulan ini. Hal ini akan mendorong Nketiah lebih jauh ke bawah, dan mantan pemain bertahan West Ham United Glenn Johnson menyarankan sang penyerang untuk meninggalkan London Utara. The Hammers dikatakan tertarik untuk membawa Nketiah ke London Stadium dan Johnson berpikir bahwa hal tersebut dapat menjadi sebuah kesepakatan yang baik untuk Arsenal. Namun hanya jika terdapat biaya transfer yang menguntungkan.
Sementara West Ham sendiri kemungkinan akan menyambut baik perkembangan seorang striker. Daily Mail sebelumnya mengabarkan bahwa Arsenal telah menolak pendekatan dari Crystal Palace untuk Nketiah. Sementara itu, jurnalis CBS Sport Ben Jacob kemudian menyatakan bahwa The Gunners akan meminta 50 juta pound sterling, yakni untuk membiarkan Nketiah pergi dengan status permanen. Thomas Partey lebih baik dari Declan Rice? Mantan striker Arsenal Kevin Campbell memilih Thomas Partey di atas Declan Rice sebagai gelandang bertahan terbaik The Gunners ketika semua pemain fit. Arsenal merekrut Partey dari Atletico Madrid pada bulan Oktober 2020 lalu. Pemain asal Ghana ini dipandang oleh banyak orang sebagai Patrick Vieira baru saat ia bergabung dengan klub. Namun, cedera benar-benar kejam bagi dirinya dalam karirnya di London Utara. Sejak bergabung dengan The Gunners, Partey telah melewatkan total 63 pertandingan untuk klub dan negara. Dia juga tidak akan berpartisipasi di Piala Afrika bulan ini, yang berarti sang gelandang diperkirakan tidak akan kembali beraksi selama beberapa minggu ke depan. Bagaimanapun, Kevin Campbell masih merupakan penggemar berat dari Partey. Dia mengatakan bahwa tidak ada gelandang lain di Arsenal, bahkan Declan Rice, rekrutan musim panas senilai 105 juta pound sterling, yang sebagus pemain Ghana tersebut saat dia di dalam keadaan fit. Partey hanya tampil sebagai starter dalam 3 pertandingan di Premier League untuk Arsenal musim ini. Dia hanya bermain selama 15 menit sejak September. Dan meskipun The Gunners sebagian besar bermain dengan baik tanpa dirinya, ketidakhadirannya terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir. Arsenal perkenalkan jersey full putih. Tim London Utara ini menjadikan penggunaan jersey serba putih sebagai tradisi tahunan. Dan tahun 2024 ini ditetapkan menjadi tahun ketiga mereka melepaskan diri dari seragam kandang standar berwarna merah dan seragam alternatif berwarna-warni. Jersey Arsenal tanpa warna merah ini pun akan dipakai saat menghadapi Liverpool di putaran keempat Piala FA, yakni saat mereka terus berkampanye melawan aksi kriminalitas dan kekerasan remaja. Produsen perlengkapan Adidas berinvestasi pada tempat yang lebih aman bagi anak-anak untuk bermain di Leasington. Lapangan sepak bola komunitas ketiga yang telah direnovasi akan dibuka. Ini adalah pertama kalinya Arsenal tampil di kandang sendiri dengan mengenakan seragam serba putih, dengan halaman lain dibuka dalam kisah yang mencakup 138 tahun sejarah klub yang kaya. Tim wanita mereka juga akan mengenakan seragam nomor red saat mereka menghadapi Watford di Piala FA pada 14 Januari mendatang. Jersey serba putih tersebut tidak tersedia untuk dibeli, namun sebuah kaos komunitas bisa dipesan dahulu dan akan dijual dalam upaya untuk mengumpulkan dana bagi mitra amal. Arsenal menderita kekalahan 1-0 dari Nottingham Forest saat pertama kali mengenakan seragam dengan nada ini. Sementara musim lalu, mereka mencatatkan kemenangan tandang 3-0 di Oxford United. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you, Gunners!